Apa Pak Beni masih mau Pak, atau sudah cukup? Tanyaku kepada tuan majikanku. Tapi Pak Beni nggak menjawabku, beliau malah kembali menarik tanganku. Matanya menatapku dengan tatapan yang berjuta arti. Lalu dengan suara berat, Pak Beni memintaku mengulangi kembali, sekali lagi ya Iem. Aku masih mau, katanya. Tapi ku jawab, Iem masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Pak. Iem belum mencuci pakaian Pak, Iem juga harus masak untuk makan siang loh Pak, balasku. Kamu tenang saja Iem, kan hari ini ibu pergi ke luar kota, nanti makan siang kita beli di luar saja, timpal Pak Beni. Aku sih sebenarnya senang Pak Beni masih mau, dan beliau malah ingin minta lagi. Namun pagi itu sudah jam 10 pagi, agak kesiangan untukku melakukan pekerjaanku sebagai pembantu rumah tangga. Sebab bagaimanapun aku harus rajin bekerja, agar jangan sampai aku dipecat dan kehilangan pekerjaanku. Aku masih terdiam, ketika Pak Beni kembali menarik tanganku. Hatiku jadi bimbang, apa aku harus mengulangi lagi? Atau cukup dan melanjutkan pekerjaan lain yang menanti. Pagi itu Pak Beni memang terlihat berbeda, pria tampan dan gagah itu ramah sekali kepadaku. Sebuah sikap yang jarang ditunjukkan beliau, jika Bu Sari istrinya ada di rumah. Selama ini Pak Beni tuh jarang menyapa aku, apalagi sampai mau ngobrol berdua denganku. Meskipun tiap hari kami selalu bertemu, Pak Beni terlihat cuek dan jaim sekali, tak pernah menegurku. Aku malah sempat mengira kalau Pak Beni tak suka padaku karena pekerjaanku mungkin kurang bagus. Soalnya aku kan kerja di rumah ini baru 3 bulan, menggantikan pembantunya yang lama. Namun pagi ini semuanya terasa berbeda dan berubah, Pak Beni begitu ramah dan baik sekali padaku. Setelah Bu Sari dan Non Cika pergi jam 7 pagi, sebenarnya aku mau langsung mencuci piring bekas sarapan nyonya majikanku dan putrinya itu. Tapi aku teringat, kalau sebelum pergi tadi Bu Sari menyuruhku untuk membersihkan kamarnya, sekalian membawa keranjang baju kotor ke belakang untuk dicuci. Ya saat itu setelah mobil Bu Sari semakin jauh, aku kembali masuk rumah dan berniat membersihkan kamarnya di lantai 2. Aku agak kaget ketika membuka pintu, ternyata masih ada Pak Beni di dalam. Beliau kelihatannya masih pulas tertidur. Kenapa aku kaget? Karena selama ini Pak Beni dan Bu Sari istirahat di kamar yang berbeda, meskipun mereka pasangan suami istri. Setahuku alasan berbeda kamar karena Pak Beni sering pulang larut malam, akibat terlalu sibuk bekerja dengan bisnisnya. Sementara Bu Sari nggak mau diganggu kalau sudah istirahat. Kebiasaan ini sudah terjadi sejak Non Cika masih kecil, hingga kini Non Cika sudah SMP. Bu Sari juga nggak bilang ke aku, kalau pagi itu ada Pak Beni yang masih istirahat di kamar Bu Sari. Jadi aku kira tadinya kamar Bu Sari kosong, nggak tahunya ada Pak Beni dengan kondisi yang seperti itu. Aku yang sudah terlanjur buka pintu jadi ragu, apakah aku harus membersihkan kamar Bu Sari, atau menunggu sampai Pak Beni bangun dulu. Di tengah keraguanku yang berdiri di ambang pintu, Pak Beni seketika kebangun. Beliau nampak kaget juga dengan kehadiranku. Namun beliau tidak beranjak dari pembaringannya, bahkan membiarkan kondisinya yang sedemikian rupa tetap seperti itu. Maaf Pak Beni, Iem tadi disuruh membersihkan kamar oleh Bu Sari. Iem beneran nggak tahu kalau ada Bapak istirahat di sini Pak. Aku khawatir majikanku marah padaku karena dianggap lancang dan sudah berani mengganggu istirahatnya. Aku hanya berdiri di ambang pintu, dan membuang pandanganku ke lantai, sebab aku malu. Saat itu Pak Beni menatapku tanpa berbicara.
Kekakuan sempat terjadi beberapa detik di antara kami hingga Pak Beni berkata padaku, "Nggak apa-apa Hiem, kan sudah menjadi tugasmu dari ibu untuk membersihkan kamar ini. Ya sudah masuk saja Hiem, kamu bersih-bersih saja Hiem, terus nanti tolong buatkan aku kopi ya," kata Pak Beni padaku. Lalu beliau beranjak dan melintas ke kamar mandi yang ada di kamar Busari itu. Aku pun masuk dan mulai menyapu dan mengepel kamar majikanku itu. Sementara terdengar suara shower dari kamar mandi, sesekali Pak Beni bersenandung lagu nostalgia. Setelah menyapu dan ngepel, aku kemudian turun ke dapur untuk membuatkan Pak Beni kopi sesuai permintaan majikanku. Tapi belum sempat aku melangkah keluar kamar, aku mendengar suara Pak Beni memanggilku. "Nanti kopinya kamu bawakan ke sini ya Hiem, sama jajanannya," kata Pak Beni dengan kepala menyembul di pintu kamar mandi. Ku jawab beliau, "Baik Pak, nanti Hiem bawakan." "Apa Bapak mau sekalian dibawakan sarapannya?" tanyaku agar aku nggak bolak-balik ke lantai atas. "Nggak usah Hiem, bawakan kopi saja, nanti biar aku sarapan di bawah," jawab Pak Beni. Lalu aku pun mengangguk dan bilang, "Baik Pak." Saat membuatkan kopi di dapur, aku tuh jadi kepikiran, tumben Pak Beni mau berbicara sama aku. Bahkan cukup lama, beliau juga kelihatan sangat ramah berbeda dari biasanya. Sebab biasanya, kopi dan sarapan beliau selalu aku siapkan di meja makan, sesuai jadwal pekerjaanku yang diberikan oleh Bu Sari. Begitupun untuk makan siang atau malam, aku selalu menyiapkan tepat waktu. Maklum kedua majikanku sangat disiplin sekali soal waktu. Jujur saja aku nggak pernah menyangka akan terjadi semuanya pagi itu. Kenapa Pak Beni sangat berubah dan baik sekali padaku. Sebenarnya sejak pertama aku bekerja di rumah ini, aku toh berpikir Pak Beni orang yang sombong dan menganggap rendah pembantu. Namun, semua dugaanku itu ternyata salah. Pak Beni selain tampan dan gagah, sikapnya juga sangat ramah dan baik sekali pagi itu terhadap diriku yang cuma pembantunya. Aku membuatkan kopi yang paling istimewa untuk majikanku, sebab pagi itu aku merasa bahagia sekali mendapat kebaikan dan perhatian Pak Beni kepadaku. Setelah kopinya jadi, aku pun segera beranjak kembali ke lantai atas. Ternyata Pak Beni sudah selesai mandi, namun belum mengenakan baju dinasnya saat itu. Aku sempat ragu ketika ingin masuk dan menyerahkan secangkir kopi untuk Pak Beni, sebab pemandangan itu membuat aku jadi merasa malu sendiri saat itu. Pak Beni menatapku yang masih di ambang pintu. Beliau seperti paham akan apa yang sedang mengganggu pikiranku, lalu wajah tampannya melemparkan senyuman. "Mana kopinya Yem, kok kamu malah terpaku kayak melihat hantu saja Yem?" ujarnya sembari menyuruhku masuk membawakan secangkir kopi untuknya. Aku kemudian melangkah masuk dan meletakkan secangkir kopi di meja rias yang ada di kamar Bu Sari. "Maaf Pak, agak lama Hiem bikin kopinya, nunggu airnya didih." Setelah meletakkan kopi di meja, aku berniat untuk kembali ke dapur dan melanjutkan pekerjaan lainnya. Tapi Pak Beni menahan diriku untuk menemaninya di situ. "Nanti saja kerjanya Yem, sekarang kamu di sini saja temanin aku ngobrol sebentar saja," kata beliau sembari mempersilahkan aku untuk duduk di dekat beliau saat itu. "Loh, apakah Bapak nggak ke kantor hari ini Pak? Ini kan sudah jam 7 lebih, apakah Pak Beni nggak takut terlambat bekerja?" tanyaku kepada Pak Beni majikanku. Beliau tersenyum kembali, katanya ngapain takut terlambat, kan beliau adalah pemimpin perusahaannya, sehingga beliau bebas mau datang ke kantor kapan saja.
Akhirnya Pak Beni pun mengajakku, kami ngobrol berdua sembari aku menemani beliau menikmati secangkir kopi istimewa yang sudah kusajikan hangat untuk beliau pagi itu. Selama 3 bulan kerja di sini, baru kali ini Pak Beni menanyakan tentang diriku, apakah aku nggak kangen sama anak-anakku dan suami yang ada di kampung halaman. Kemudian aku pun menceritakan kehidupanku kepada beliau, sebab beliau ingin tahu, dan terus saja memaksa aku untuk menceritakan semuanya. Namaku Tugiem, biasanya dipanggil Iem. Usiaku 34 tahun, aku pernah menikah namun rumah tanggaku kandas, sejak mantan suamiku bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Selama menjadi TKI, mantan suamiku ternyata menikah lagi dengan wanita lain sesama TKI di sana. Dia juga tegah menceraikan diriku melalui telepon. Kejadian itu sudah 5 tahun berlalu, sehingga aku masih merasa trauma jika harus membina bahtera rumah tangga yang baru bersama lelaki yang lainnya. Sejak saat itu, aku menjadi tulang punggung keluarga yang harus membesarkan 2 anakku yang masih kecil dan kutitipkan ke ibuku di kampung halamanku. Mendengar ceritaku, Pak Beni nampak memberikan simpati dan empati terhadap diriku. Beliau meminta aku bersabar menjalani kehidupan ini dengan segala suka dan duka. Pak Beni juga minta maaf padaku kalau selama ini beliau jarang sekali menegur dan ngajak aku ngobrol, karena beliau sangat sibuk sekali dengan bisnisnya. Tak terasa aku dan Pak Beni majikanku ngobrol berdua dan bertukar pikiran, hingga jam dinding menunjukkan angka 10, aku jadi ingat dengan pekerjaanku yang lain. Kutanyakan pada Pak Beni apa sudah cukup ngobrolnya, karena aku masih mau melanjutkan kerjaan, namun beliau menahanku, katanya beliau masih mau. Pagi itu aku merasa bahagia sekali karena Pak Beni sangat baik sekali terhadap diriku, apalagi setelah beliau tahu kalau aku ini hidup sendirian dengan 2 orang anakku. Akhirnya aku pun menuruti kemauan Pak Beni untuk tetap ngobrol bersama beliau sekali lagi pagi itu, sampai jam 12 siang, aku pamitan mau masak untuk makan siang. Sejak saat itu hubunganku dengan majikanku mulai terjalin dan semakin akrab. Pak Beni ternyata memang majikan yang sangat baik dan penuh perhatian kepada diriku. Begitulah kisah hidupku selama aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kota ini. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan menghibur